is the city of the creators. Here, young men and women were born. Maranatha Christian University. Since 1965, we serve and educate young generations. We instill value, build character to create positive impact to the world. Maranatha Christian University. Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Warta yang pertama, lomba desain amplop persembahan. Lomba desain amplop persembahan GKI Gading Indah. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengadakan lomba desain amplop persembahan dalam rangka pembaruan amplop persembahan untuk digunakan dalam kebaktian umum dan persekutuan serta di sekolah minggu. Lomba ini terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, amplop umum untuk kebaktian umum dan persekutuan. Lalu yang kedua, amplop anak untuk sekolah minggu. Hasil karya dikirimkan paling lambat 15 Juli 2024. Untuk selengkapnya, umat dapat membaca warta digital atau poster PDF di grup WhatsApp. Warta yang kedua, Bina Pranikah. Bidang Pembinaan GKI Bungur mengadakan Bina Pranikah yang diselenggarakan pada hari Senin sampai Sabtu, tanggal 15 Juli sampai 20 Juli 2024 secara on-site pada pukul 18.30 di ruang konsistori GKI Bungur. Pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha GKI Bungur paling lambat tanggal 30 Juni 2024. Yang kedua, GKI Kelapa Cengkir mengadakan Bina Pranikah online yang diselenggarakan pada setiap Sabtu pada tanggal 7, 14, 21, 28 September 2024 melalui Zoom Meeting.
Pendaftaran dapat menghubungi TU GKI Kelapa Cengkir. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Warta yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat, baik batuk, pilek, flu, demam, agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Warta yang keempat, Komisi Pemuda. Apakah kita pernah bertanya-tanya bagaimana caranya mencintai Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana kita bisa mencintai sesama seperti diri sendiri? Dan apakah mencintai diri sendiri adalah hal yang egois atau justru penting dalam iman kita? Mari Bapak Ibu, kita dapat menemukan jawabannya dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 jam 9.15 di ruang multimedia Sekolah SDK 6 Penabur yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya. Dan di saat yang bersamaan akan dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian pemuda tersebut. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir dalam kebaktian tersebut. Warta yang terakhir, yang kelima, perjamuan kudus akan dilayankan di 3 kali kebaktian dan kebaktian pemuda pada hari Minggu 7 Juli 2024, akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 9 Juli 2024 dengan lokasi di rumah atau di rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu 7 Juli 2024 baik secara online dan onsite dan telah sidi atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor TU GKI Gading Indah paling lambat tanggal 7 Juli 2024 jam 12. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Kesetiaan Bertumbuh Setiap Hari akan dipimpin oleh Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Nehemia Sibogo. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 11 berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah kita di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersatu dulu melakukan pengakuan dosa secara pribadi dan dilanjutkan oleh saya. Bapa kami dalam surga, ya Bapa, demikianlah pengakuan dosa kami yang telah kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah segala kelemahan-kelemahan kami. Ya Tuhan, pimpin agar kami dapat hidup lebih baik lagi seturut kehendak Engkau. Ya Bapa, pimpin minggu-minggu ke depan juga agar kami bisa lebih taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ke 10 mengatakan demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau
detik kehidupanmu, suka duka silih berganti. Kadang ku tertawa gembira, kadang aku menangis, tapi Tuhan selalu ada. Sukses dan gagal sering ku jumpa, namun tetap dalam izinnya. Tuhan saja sumber kekuatanku. Pelukan kasih-Nya, tiada yang dapat melepas, hanya Dia perlu. Di setiap detik kehidupanku, suka duka silih berganti. Kadang ku tertawa gembira, kadang aku menangis, tapi Tuhan selalu ada, tuntun dan menggendongku erat. Sukses dan gagal sering ku jumpa, namun tetap dalam izinnya. Hanya Tuhan saja sumber kekuatanku. Pelukan kasih-Nya, tiada yang dapat melepas, hanya Dia yang ku perlu. Hanya Tuhan saja sumber kekuatanku. Pelukan kasih-Nya, tiada yang dapat melepas, hanya Dia yang ku perlu. Dia sumber kuatku, hanya Dia yang ku perlu. Mari satu hati kita untuk berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi, yang memberikan kami kesempatan, kesehatan, kemampuan, terlebih kerinduan ada di tempat ini, di gereja-Mu yang kudus. Bersama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, membaca serta merenungkan kebenaran Tuhan. Kuasai kami Tuhan, hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga kami memperoleh pengertian dari Tuhan semata. Terlebih hari demi hari, Tuhan yang membentuk kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah ya Allah, layakanlah kami semua, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama
Bacaan diambil dari kitab Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Kitab Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda, lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersuka cita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang, adalah baik bersyukur kepada Tuhan
Bacaan kedua, bacaan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 17. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini. Kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka berdalih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik mau ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dan aku harap kamu juga mengenal kami, menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepadamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati, sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Injil bacaan diambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi, ketika ditaburkan di dalam tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar,
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian. Selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Liat Sihotang. Kalau dari nama bisa kelihatan lah ya, capnya dari mana ya. Tapi karena lahir Jakarta, besar di Bogor, macam inilah modelnya. Kalau kata orang Batak, tak kentara lagi Batakku gitu. Ya. Dan saat ini saya melayani di GPIB, Jemaat Nehemia Cibogo. Cibogo itu di daerah Puncak. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Puncak, tentu melewati tempat kami. Makanya kami bisa dibilang cukup hafal jam-jam macet, jam-jam kapan lancar di jalan. Dan puji Tuhan, kita boleh ada di sini, sama-sama di sini. Dan saya mau ajak bersama kita bersyukur karena ini waktu yang Tuhan berikan, ini waktu yang Tuhan anugerahkan. Nggak ada jaminan minggu depan kita masih bisa ke sini. Karena waktu Tuhan misterius. Dan biarlah waktu yang sejenak ini kita boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau kita melihat dari perjanjian lama dulu deh, 40 tahun Tuhan mengantarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan saya percaya mungkin sebagian besar kita sudah pernah napak tilas ke sana. Dan saya mau menyapa yang sama dengan saya, yang belum. Gitu kan. 40 tahun gak main-main. 40 tahun itu berarti 4 dekade, 1 generasi habis. 40 tahun kalau ternyata dalam studi perjalanan itu bisa ditempuh kok cepat. Enggak perlu ber-40 tahun seperti itu. Dan kira-kira pernah gak kita bertanya, kenapa Tuhan pakai 40 tahun itu? Kenapa Tuhan tidak aja langsung menibakan mereka di tanah perjanjian, selesai cerita. Tapi di situ ada proses, di situ ada sebuah pernyataan, di situ ada sebuah penyataan. Bahkan Allah sendiri menunjukkan dirinya untuk menyertai mereka. Pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Bahkan saya mau ajak kita menyelami perasaan Musa. Musa dipersiapkan Tuhan, Musa harus berhadapan sama Fir'aun, lalu Musa ternyata nggak sampai dong ke sana. Yang sampai siapa? Yosua. Mungkin kita kalau di posisi Musa yang punya kerinduan sama mau sampai ke tanah perjanjian, Tuhan kok begini ceritanya? Aku loh yang bekerja. Aku loh yang berusaha, aku loh yang berjuang kalau kita mau pakai sisi kemanusiaannya. Tapi Tuhan bilang tidak, kehendakku tetap yang utama. Makanya disitulah kita melihat bahwa Tuhan itu ternyata tidak berfokus kepada hasil akhir. Tuhan tidak berfokus kepada goalnya.
tapi Tuhan berfokus kepada prosesnya. Bacaan Injil kita hari ini mau menjelaskan bagaimana Tuhan berhadapan dengan banyak orang. Bahkan Alkitab kita mengatakan Tuhan menjelaskan itu dengan tujuan untuk mereka bisa mengerti. Dengan tujuan untuk mereka bisa memahami. Karena Alkitab sendiri mengatakan daya nalar mereka terbatas. Dan mereka membutuhkan ilustrasi itu. Makanya bagian akhir bacaan itu mengatakan bahwa kepada mereka Tuhan tidak menjelaskan. Tetapi kepada murid Tuhan menguraikan secara tersendiri. Kerajaan Allah digambarkan seperti benih. Benih yang kemudian dia ditanam. Benih yang kemudian dia mengalami proses. Dan saya percaya kita bisa membayangkan bagaimana proses dari benih biji itu menjadi sebuah pohon. Waktu saya SD mungkin juga Bapak Ibu mengalami pernah praktek tanam toge gitu ya. Tanam toge, sediakan anak-anak kapas basah, taruh togenya, lalu perhatikan. Oh iya, hari pertama, hari kedua, nanti bawa minggu depan. Udah seperti apa itu kacang hijaunya? Oh, ada yang sudah bertumbuh daun, dan kalau dia agak banyak naronya, udah lebat. Anak saya pun mengalami itu, karena kami dampingi. Proses Bapak Ibu, proses itu yang penting. Tuhan menjelaskan itu kepada mereka, supaya mereka juga mengerti bahwa Tuhan tuh ingin berproses dengan kita gitu. Tuhan ingin berproses dengan manusia. Bahkan sampai ia turun ke dunia, tempat yang penuh dengan dosa. Yang ia adalah Allah yang sejati, yang ia adalah Allah yang kudus, yang suci, tidak pernah tersentuh dan takkan pernah tersentuh dengan dosa. Tapi Tuhan mau datang ke dunia. Ia menyangkal dirinya. Ia memikul salib. Dan ia setia. Matius pasal 16 ayat 24 mengatakan begitu. Barang siapa yang mau ikut aku ya harus sangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Bukan bicara hanya sekadar ucapan. Bukan bicara sekadar yang disampaikan. Tetapi di situ ada sebuah usaha juga yang harus dilakukan oleh manusia. Yaitu berproses dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kasih kepada manusia, Tuhan mau juga berproses dengan manusia. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diberitakan oleh Tuhan. Inilah hal yang mau ditegaskan oleh Allah dalam Kristus sendiri. Bahwa Tuhan betul-betul berpihak kepada kita. Ia tidak hanya menonton dari singgasana sorga sana. Ia tidak hanya mengamat-amati, tetapi ia turun. Ia betul-betul hadir. Ia betul-betul bersama dengan manusia. Dan ia betul-betul mengambil rupa manusia. Saya mau ajak kita belajar beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, ada gak sesuatu tanpa proses? Kalau ibu-ibu di rumah mau makan makanan yang diinginkan, mau makanan yang diharapkan, tentu kita nggak mungkin langsung jadi makanan di meja toh. Ya, sekarang cara gampang bisa beli di resto, bisa telepon, bisa pakai aplikasi. Tetapi kalau kita mau menikmati prosesnya, apa yang kita buat? Kita ke pasar dulu, kita ke supermarket dulu, lalu kita pilih bahan-bahan yang ingin kita gunakan, dan pastinya kita mau gunakan bahan-bahan yang terbaik supaya hasilnya yang terbaik. Siapa di sini yang kalau beli bawang ibu-ibu nggak mau diambilin sama abangnya? Nggak bang, biasa sendiri. Pasti kita memilih. Demikian juga telur. Demikian juga dengan barang lainnya. Kenapa? Karena kita mau yang terbaik. Sadar nggak sadar,
terima atau tidak terima, kita sudah berproses dengan barang itu. Kita sudah berproses untuk niatan itu. Kita berproses dengan visi yang kita miliki. Ya toh? Ibu-ibu kalau masak sayur asam apa yang di bayangan kita? Mungkinkah kita kemudian kalau mau masak sayur asam, kita beli daun singkong, daun pepaya? Pasti orang bilang, "Mah, mau masak apa, Mah?" Sayur asam. Loh, kok bahannya ada kangkung, ada daun singkong, ada pepaya. Ini sayur asam versi mana? Pasti di benak kita beli, oh ada bahannya melinjo, kita beli ada bahannya asamnya pastinya, ada jagungnya dan juga kacangnya dan lain-lainnya. Ini kok udah jamnya ya Bapak Ibu, enak kita makan makanan gitu kan. Semua ada di benak kita dan benak itulah yang kita mau bilang visi. Dan untuk visi itulah kita mau lakukan sesuatu. Tadi pagi bangun pagi, apa di benak kita? Saya mau ke gereja. Siap-siap kita. Saya pun demikian. Bangun subuh karena dari puncak ya. Puji Tuhan, puncak itu kalau subuh sampai jam-jam 9 masih aman Bapak Ibu. Untuk naik dan turun. Tapi udah di atas jam 10 ya sabar-sabar Jo. Jadi turunlah dari sana tadi jam 5 kurang. Sampai di sekitar sini ya jam 6 kurang lah udah sampai di sini. Ada yang saya bayangkan sampai ke tempat ini. Coba kalau saya rencana mau ke GKI Gading Indah tempat ini, tapi saya lurus terus sampai ke daerah Bandara Soekarno-Hatta, nyampe gak saya? Mau kemana? Aku mau ke GKI Gading Indah. Loh, kok ikutin jalan yang ke arah Tangerang? Jangan salah. Apa yang kita bayangkan, itulah juga yang harus kita siapkan untuk lakukan. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin semua anak-anaknya sebagaimana doanya, supaya di mana aku berada, mereka berada. Yaitu kerajaan sorga. Kerajaan sorga ini merupakan sebuah tujuan akhir kita bersama. Kerajaan sorga ini merupakan sebuah suasana, di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada kuasa Tuhan, dan terlebih kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Paulus bilang, tubuh kita ini adalah kemah. Kemah itu tempat yang sementara, temporary, akan dibongkar. Tapi kemudian tubuh yang bisa mati itu, tubuh yang bisa binasa itu, Tuhan gantikan menjadi yang tidak bisa mati dan tidak bisa binasa. Dan untuk itu Tuhan mau berproses dengan kita. Saya mau bertanya kepada kita sekalian. Sejauh mana hari demi hari kita berproses dengan Tuhan? Sejauh mana saat kita bangun pagi lalu kita mengingat kasih Tuhan? Sejauh mana kemudian kita melakukan hari demi hari setiap aktivitas, kita berpikir Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kolose pasal 3:23 bilang apa? Apapun yang kamu buat, buatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ini mental, ini karakter, dan ini yang Tuhan mau tumbuhkan kepada manusia. Tuhan mau tumbuhkan itu kepada bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah penjajahan itu. Tuhan mau membentuk hati mereka. Tuhan mau mereka mengalami proses dengan Tuhan dan di dalamnya nama Tuhan yang dimuliakan. Akulah Tuhan Allahmu yang cemburu. Keluarlah perintah-perintah itu. Karena mereka berada sekitar berhala-berhala. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan lain sebagainya. Pembentukan diri itu akan menjadi sesuatu yang indah saat kita ada bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari saudara.
nikmati proses dengan Tuhan. Makanya tadi di awal saya mau mengatakan, ayo syukuri waktu yang singkat ini kita gunakan untuk betul-betul menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yang juga saya mau ajak kita sama-sama renungkan, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara proses, berarti di situ kita bicara tentang bagaimana kita mengalami perubahan. Tadi benih itu ditanam, lalu kemudian dia perlahan memberikan fenomena dari pertumbuhannya. Dan hebatnya pohon itu apa sih Bapak Ibu? Enggak pernah berhenti. Kecuali kalau dia mau mati. Hebatnya pohon, ketika dia bertumbuh, dia terus akan bertumbuh sebagaimana karakternya. Waktu saya pernah melayani di daerah Kalimantan Timur, waktu itu sekarang Kaltara, daerah Nunukan di pedalaman sana, Bapak Ibu. Saya baru tahu namanya lavender, pohon lavender. Dan ketika kunjungan di daerah camp pabrik perkebunan sawit, saya mintalah sama tempat saya kunjungan. Pak, Ibu, aku minta ya dikit ya. Saya ambillah 3 batang. Saya tanya, ini gimana tanamnya? Di stek aja Pak, ditusuk aja, nanti dia tumbuh. Oke. Saya bawa pulang. Karena rumah kami juga ya karena pedesaan, rumah kayu yang rumah panggung, tanam. Cuma besoknya saya sedih. Lah, kok mati? Apa ini? Untuk ambil lagi ya butuh 13 kilo. 13 kilo kalau jalan tol masih enak. Ini 13 kilo lewat jalan-jalan yang belum ada jalannya. Kadang-kadang lebih sering motor naik kita daripada kita naik motor. Bisa paham Bapak Ibu ya? Karena lumpurnya dan lain sebagainya. Kok mati nih, macam mana ini? Ya sudahlah, nanti kalau kesana lagi, minta lagi deh. Gitu kan? Besoknya ternyata dari yang layu, perlahan dia jadi berdiri lagi, dan bertumbuh lebat. Saking lebatnya akhirnya di tiap panggung itu, karena saya nggak mau pakai obat nyamuk, rumah kayu, ya itu saya tanamin. Di setiap kaki panggung saya tanamin, lebatlah itu barang. Sampai untuk mengendalikannya Bapak Ibu, saya pakai mesin rumput untuk memangkasnya. Saking lebatnya. Yang mau saya katakan begini, pertumbuhan iman kita jangan sampai berhenti. Jangan sampai stop. Banyak orang ketika mengalami pergumulan, mengalami masalah, dia terjebak di dalamnya. Ingat perjalanan Kleopas? Ketika Yesus mati, mereka berdua pulang ke Emmaus. Mereka gak sadar Tuhan bersama dengan mereka. Tapi karena mereka mengalami ketakutan, kesedihan, kebingungan, kegalauan, gak ada lagi guru mereka. Mereka marah, cemas, kecewa. Itu menutup mata mereka dari Tuhan. Maka kita bilang, mata mereka seperti ditutup oleh selabung. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Sehingga pertumbuhan kita bisa semakin kendor. Sehingga pertumbuhan kita bisa semakin layu. Bahkan yang ngerinya apa? Stop. Bukan keadaan yang Tuhan mau kita fokus. Tetapi Tuhan mau kita tetap fokus sama Tuhan. Supaya kita terus mengalami pertumbuhan itu gitu loh. Anak saya sekolah di SDK 6 sini. Karena mamanya guru di situ. Dan baru selesai dan mau naik kelas 2 SMP. Bapak Ibu, mereka mengalami ujian dong, ya enggak? Anak kelas 1 mau naik kelas 2, ujiannya pasti lebih mudah dibanding anak kelas 2 naik ke kelas 3. Kan begitu. Tapi ujian anak SMP
biasanya lebih mudah dibanding anak SD. Seringkali kita sebagai manusia mengeluh, Tuhan berat kali hidupku. Susah kali perjalanan hidupku ini Tuhan. Macam mana ini Tuhan? Mari, ternyata semakin berat ujian yang Tuhan izinkan kita alami. Di situ Tuhan mau menaikkan, menumbuhkan iman kita. Dan ketika iman itu tumbuh, yang muncul apa? Kesetiaan. Yang muncul apa? Kita tetap fokus kepada Tuhan dan kita tidak mau berpaling kepada Tuhan. Itu yang menjadi outputnya. Jangan kita mau kalah dengan keadaan. Tetapi biarlah dengan peristiwa yang kita alami, justru kita semakin erat sama Tuhan. Semakin melekat sama Tuhan. Di hadapan kita ini ada kamera. Lalu saya lihat di situ ada extension ya, yang dicolok. Kenapa dicolok? Kenapa enggak cuma didekatkan saja? Bisa gak? Enggak bisa. Harus dicolok. Supaya apa? Supaya ada hubungan dan kemudian arus itu tersalurkan ke adaptornya. Banyak orang sudah senang cuma dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Enggak ada ranting yang hidup kalau cuma dekat sama pokoknya. Betul tak? Harus melekat. Disitulah iman kita. Seringkali ranting itu menghadapi angin, badai, matahari yang terik, hujan yang deras. Tapi si pokok itu tetap memberikan kekuatan. Mari, jangan lari dari pokok itu. Terus bertumbuh, berakar, berbuah. Dan buah itulah yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dari pertolongan Tuhan? Ya, seringkali kalau kita lagi susah, kita pengen Tuhan buat supaya saya tidak susah. Seringkali ketika kita mengalami pergumulan, doa kita, Tuhan tolong supaya pergumulan ini tidak saya alami. Apakah sekadar itu Tuhan tolong kita? Apakah cuma sebatas itu Tuhan tolong kita? Kembali kepada proses tadi. Kembali kepada perjalanan orang-orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kembali kepada bacaan kita tadi yang di dalamnya ada proses hidup yang dialami oleh Paulus dan para rasul. Bahwa Tuhan mengubahkan kondisi kita. Bukan kondisinya yang mau diubah. Tetapi siapa yang mau diubah? Kitanya yang mau diubah. Kitanya yang mau diubah untuk bertumbuh dewasa dalam iman. Kitanya yang mau diubah oleh Tuhan untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus. Bukan sekadar keadaannya mah gampang Tuhan ubahkan, bisa. Tapi Tuhan mau supaya kamu yang berubah, kamu yang bertumbuh, dan kamu yang berbuah, dan buahmu adalah kesetiaan. Itulah panggilan hidup kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau berproses sama kita. Tuhan mau supaya kita seperti benih itu. Dan kita mengalami kerajaan sorga itu. Dan biarlah kesetiaan Tuhan itu pun menjadi bagian kita. Sehingga kita setia kepada Tuhan dan setia di dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan. Terlebih pelayanan. Dan pelayanan bukan bicara hanya di sekitaran gereja, pelayanan dimanapun. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di lingkungan masyarakat kita. Dan kita berlatih, dibentuk di tempat persekutuan di mana kita ada. Selamat bertumbuh, selamat hidup dalam kesetiaan. Karena Allah kita adalah setia. Dan Ia mau kita tidak stop. Tapi hari demi hari, roh kita semakin menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
persembahkan semua, jiwaku cintaku padanya jua. Ku persembahkan semua, jiwaku cintaku padanya jua. Dan ku nyanyikan cintanya, harapan ampunan tiada bercela. Maka Yesus ku mengabdi, dasar yang teguh takkan berubah. Pada Yesus ku berserah, lihat cahaya dalamku datang padanya. La 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 la. Ada kalanya cobaan menggoda tuh tinggalkan jalan ini. Ku bertanya pada Yesus, dapatkah kau carikan lain pengganti? Ku sasar pandangan yang menyanyikan lagu untukmu Tuhan, tapi Tuhan memilihku, menunjukkan padaku yang terindah. Pada Yesus ku mengabdi, dasar yang teguh takkan berubah. Pada Yesus ku berserah, lihat cahaya dalamku datang padanya. La 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 la. La 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 la. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari satu hati naikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, di waktu yang sejenak kami boleh ada di sekitar firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami pengajaran-Mu Tuhan, dan Engkau mau supaya kami ada di dalam kerajaan-Mu, dan Engkau berproses dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk terus merindukan Engkau, ajar kami terus untuk mau mengenal Engkau hari demi hari, sehingga iman percaya kami tidak stuck, tidak stop, tidak terhambat, sekalipun masalah, pergumulan, bahkan kerinduan-kerinduan kami, itu menjadi bagian yang bisa menghalangi pandangan kami kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Dalam kebersamaan ini kami berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit, yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, saudara kami, keluarga kami, bahkan kami sekalian yang boleh hadir saat ini pun jika dalam kondisi sakit,
Tuhan jamah pulihkan. Dan kami dimampukan bersama mereka untuk kembali bersyukur dan melakukan segala yang terbaik di hari demi hari dalam kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Berkati untuk setiap mereka yang bergumul akan banyak hal, yang merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan, yang merindukan hadirnya anak di tengah keluarga. Tuhan berkati. Bahkan mereka yang sedang dalam proses bekerja, studi, Tuhan juga tolong mereka. Dan Tuhan bersama dengan setiap kami, secara pribadi bersama keluarga, Tuhan berkati masing-masing keluarga kami. Bersama pasangan hidup kami, atau kami yang saat ini hidup sendiri, Tuhan, Engkau tolong kami selalu. Segala kebutuhan hidup kami, penghidupan kami, Tuhan juga yang memberikan kami hikmat, Allah yang Maha Kaya yang menolong menopang kami. Tuhan berkati untuk setiap mereka yang saat ini sedang berproses dalam hidup mereka, yaitu anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkati dan masa depan terbaik Tuhan yang menolong dan menyediakan bagi mereka. Ya Bapa, berkati untuk semua gereja Tuhan di mana ada, GKI di setiap jemaat yang ada, terlebih di tempat ini Tuhan, GKI Gading Indah. Berkati semua pengerja yang ada di tempat ini, baik semua yang Tuhan pakai di dalam pelayanan dan juga yang ada di sekitar gerejamu ini Tuhan. Tuhan, yang terbaiklah kiranya boleh kami persembahkan kepadamu. Berkati semua yang Tuhan percayakan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kegiatan gerejamu Tuhan. Persidangan ke-37 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur yang rencana di tanggal 22 Juni mendatang. Kiranya Tuhan yang menolong menopang sehingga semua rencana boleh terlaksana karena kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dunia ini dengan segala pergumulannya Tuhan, dengan peperangan, kekerasan, ketidakadilan yang sering terjadi. Tuhan, damaikanlah bumi ini. Dan biarlah Engkau juga menyertai setiap mereka yang menjadi korban dari bencana. Tuhan, juga pakai kami menjadi tiang doa bagi mereka, menjadi berkat bagi mereka. Bangsa kami, negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan berkati. Para pemimpin Tuhan tolong dengan hikmat-Mu. Dan biarlah kami sebagai masyarakat, Tuhan juga jadikan kami pembawa damai untuk orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, berkatilah kehidupan kami selanjutnya, terlebih sepekan ke depan. Tuhan sertai langkah kami. Dan langkah pulang kami pun dari tempat ini, Tuhan yang menolong kami. Bapa, hadirlah terus dalam keluarga kami. Dan biarlah di bumi seperti di sorga, itu dimulai dari keluarga kami masing-masing. Inilah Tuhan doa kami, seraya kami juga berdoa untuk setiap kami yang Tuhan percaya untuk ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Dan juga pelayanan selanjutnya, Tuhan yang menyertai selalu. Layakkan kami Tuhan untuk terus menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah hidup kami semata-mata hanya untuk kebaikan bersama di sekitar kami. Ya Bapa, sempurnakanlah doa kami. Dan biarlah nama-Mu saja yang kami puji. Berkati setiap mereka yang mengasihi kami. Berkati juga setiap mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Tebus janji
berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini ya Tuhan kami datang dengan membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Bapa di surga, berkatilah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Makin giat dan makin teguh.